Positifnya ya ceritanya nggak jelek ya, ceritanya masuk akal. Dan rasanya nggak ada yang kurang gitu habis kelar baca. Tapi negatifnya kurang greget gitu ceritanya. Dan kalau kedepannya gini-gini aja rasanya bakal cepet bosen sih. Cerita dimulai dari Xiaohu, seorang Daoshi yang sedang dalam pelatihan. Dia dan temannya, Jiuli, sedang bertarung melawan Jiangxi. Pas Jiangxi itu kena jebakan, temen yang satu lagi, Chao Yun, langsung nyerang Jiangxi itu. Tapi ternyata Jiangxi itu masih bisa bergerak. Xiaohu pun langsung pakai jurusnya buat nyegel Jiangxi itu. Guru mereka, Leibo, bilang kalau latihannya udah selesai. Mereka semua pun balik ke desa mereka. Orang-orang di situ ngomongin kalau mereka bertiga besok akan ikut tes buat jadi Daoshi sepenuhnya. Mereka penasaran sama Xiaohu karena dia adalah satu-satunya anak dari Master Dadaoshi. Pas lagi diomongin, Master Dadaoshi itu kebetulan ada di situ. Master Dadaoshi namanya Longhu memberikan pidato singkat kepada mereka bertiga. Beberapa saat kemudian, Leibo memberitahu bahwa mereka besok akan melawan Jiangxi tingkat 2. Dan yang bisa mengikat Jiangxi itulah yang akan lulus tes itu. Jadi hanya satu dari mereka bertiga yang bisa lulus tes itu. Mereka bertiga pun syok karena mereka sudah berlatih bersama dari kecil. Xiaohu pun pergi latihan sendiri. Xiaoyun ngira dia pasti minta dilatih sama ayahnya. Padahal, Xiaohu lagi latihan sendirian di atas tebing. Xiaohu sangat kepikiran sama hari esok. Tiba-tiba ada seorang kakek di situ. Kakek itu bilang, Xiaohu cuma harus lakuin apa yang harus dilakuin. Terus kakek itu bilang kalau Daoshi itu bukan jabatan, tapi keadaan seseorang. Lalu kakek itu langsung pergi. Besoknya dimulailah tes itu. Leibo bilang kalau ada salah satu yang nyebrang jembatan ke arah pulang, maka semuanya akan dianggap gagal. Terus mereka bertiga langsung berpencar nyari Jiangxi tingkat 2. Tiba-tiba Chao Yun langsung diserang sama Jiangxi tingkat 2. Terus pas dia mau diserang lagi, Jiangxi itu ditendang sama Xiaohu. Xiaohu langsung ngeluarin jurusnya. Tapi Jiangxi itu menghindar dan langsung kabur. Chao Yun pun sempat tergigit sama Jiangxi itu. Jiuli bilang kalau itu beracun dan harus langsung diobatin sebelum setengah jam. Mereka bingung karena kalau mereka nyebrang jembatan buat pulang, mereka semua nggak ada yang lulus tes itu. Xiaohu bilang kalau mereka sudah latihan selama 5 tahun, tapi dia tetap nggak bisa ninggalin Chao Yun. Jiuli pun juga begitu. Mereka mau ngebawa Chao Yun pulang, tapi Chao Yunnya nggak mau. Dia nggak mau karena dia jadi mereka semua gagal tes itu. Chao Yun mau motong tangannya sendiri biar racunnya nggak nyebar. Chao Yun bilang salah satu dari mereka harus jadi Daoshi. Pas Chao Yun mau motong tangannya, dia diberhentiin sama Leibo. Leibo bilang kalau tesnya udah selesai. Dan itu juga bukan racun karena yang jadi Jiangxi juga sebenarnya adalah Daoshi. Leibo bilang kalau mereka semua lulus tes itu. Lalu Longhu pun mempromosikan mereka menjadi Daoshi. Dan Longhu juga cerita kalau Xiaohu sebenarnya bukan anak kandungnya. Jadi selama ini Xiaohu sebenarnya selalu latihan sendiri. Mereka bertiga pun resmi menjadi Daoshi, dan Xiaohu bertekad akan menjadi Daoshi yang kuat. Di lain tempat ada orang-orang misterius yang ingin nyerang para Daoshi itu. Nah, itu chapter 1 dari Jiangxi X. Manga ini baru terbit ya. Pas gue buat video ini juga yang ada baru satu chapter aja. Manga ini awalnya dari one shot ya. Tapi yang gue bikinin videonya ini tentu aja yang versi serialisasinya. Gue juga udah baca chapter satunya. Dan sekarang gue mau ngasih impresi gue dari manga Jiangxi X. Ceritanya simpel ya, nggak ada kompleks-kompleksnya. Kalau kata gue ini bisa jadi positif dan negatif sih. Positifnya ya ceritanya nggak jelek ya, ceritanya masuk akal. Dan rasanya nggak ada yang kurang gitu habis kelar baca. Tapi negatifnya kurang greget gitu ceritanya. Dan kalau kedepannya gini-gini aja rasanya bakal cepet bosen sih. Soalnya aksi-aksinya kayak ketebak gitu mereka semua mau ngapain. Jadi rasanya kurang unik aja plot ceritanya. Gue berharap sih chapter selanjutnya lebih menarik ya jalan ceritanya. Biar kelihatan manga ini spesialnya di mana gitu. Terus ada lagi yang gue nggak suka, tapi bukan karena mangganya sih, tapi karena guanya sendiri. Jadi gue kan nggak familiar ya sama istilah-istilah di manga ini. Kayak daoshi, dadaoshi, baguadoshi. Gue sebenarnya nggak tahu tuh itu artinya apaan. Jadi semua itu kan jadi kayak informasi baru buat gue kan. Jadinya yang gue rasain pas baca gue kayak kewalahan gitu karena banyak informasi baru yang masuk. Jadinya gue kurang bisa nikmatin manga ini sih. Tapi mungkin buat orang-orang yang emang udah familiar sama istilah-istilah itu, mungkin bisa lebih nikmatin ya sama ceritanya. Kalau gue sih jadinya nggak terlalu menunggu chapter-chapter selanjutnya. Tapi gue mungkin masih akan baca chapter selanjutnya. Terus karena ini awalnya dari one shot, jadi gue sempat ngecek one shotnya juga kan. Ternyata banyak bedanya juga ya. Kayak karakter utamanya yang di one shot ternyata ada 2 cowok, 2 cewek. Kalau di serialisasinya kan 3 cowok aja. Tapi yang gue sukanya, gambar yang di versi serialisasinya ini jauh lebih bagus ya daripada one shotnya. Kayak di upgrade gitu ibaratnya. Desain karakternya juga gue lebih suka versi serialisasinya ya. Manga ini baru rilis tanggal 22 Januari kemarin, jadi baru ada cuma satu chapter aja. Manga ini rilisnya itu di Manga Plus, jadi kalian bisa baca di situ juga, gratis. Tinggal download aplikasinya di HP atau baca lewat web browser. Tapi ya kalau yang bahasa Indonesianya pas gue buat video ini sih belum ada yang terjemahin ya. Segitu aja first rate dari gue untuk manga Jiangxi X. Semoga kalian suka ya sama videonya. Kalau suka bisa di like dan subscribe. Kalau nggak suka bisa di dislike. Oke, terima kasih udah mau nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.